من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم إلى أن قال ومن المهلكات الغرور. Ini bab al-ghurur. Apa ghurur itu? Ghurur adalah terperdaya dengan diri sendiri. Ya, terperdaya dengan diri sendiri. Tertipu ya dengan diri sendiri. Gimana tertipunya itu? Ini penyakit. Ya, penyakit ketika orang tertipu dengan dirinya sendiri. Wa huwa an yuhsinal insan adh-dhanna bi nafsihi. Ketika seseorang berbaik sangka pada dirinya sendiri. Ya. Yang benar adalah berbaik sangka kepada orang lain kita berbaik sangka. Ya, tapi ini dibalik, berbaik sangkanya kepada diri sendiri. Ya. Ini masuk di dalam muhlikat, sesuatu yang membinasakan. Ya, sifat seperti itu berbaik sangka pada diri sendiri itu disebut muhlikat. Ghafilan an muhasabatihi wa muraqabatiha, an muhasabatiha wa muraqabatiha. Jadi berbaik sangka kepada diri, lupa lalai bahwa jiwa kita, diri kita itu akan ada muhasabah, akan ada penilaian, dan dia lupa juga bahwa diri itu akan selalu terpantau. Allah yang memantau maksudnya. Kita ini berbaik sangka sama diri. Akhirnya kita lupa bahwa diri kita nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban atas semua apa yang kita lakukan, yang kita kagumi. Gitu. Nah, yang baik yang bagaimana? Maksudnya berbaik sangka kepada orang, berburuk sangka pada diri sendiri. Nah, jangan dibalik. Kalau sama diri kita nggak pernah merasakan tadi selalu baik sangka aja. Tapi kepada orang lain dia berburuk sangka. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kais, orang yang cerdas itu, man dana nafsahu, yang dapat menundukkan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mengerjakan apapun yang kebaikannya untuk setelah kematian. Gitu. Mengerjakan sesuatu, kita berbuat apa aja nih kita gunakan untuk kebaikan kita setelah kematian. Itu namanya sebut kais. Kais itu cerdas. Orang yang cerdas adalah orang pertama, dua cirinya ya, menundukkan nafsu, yang kedua mengerjakan sesuatu yang kebaikannya bisa kita panen nanti setelah kematian. Apa itu? Apa aja? Ya. Duduk di sini apa ini? Ada apa di sini? Enggak ada apa-apa. Ya. Ada kebaikan duniawi enggak ada di sini. Bukan tempatnya. Tapi ada pahala yang besar. Duduk di majelis ini, ihya ma bainal isya'ain, menghidupkan di antara dua isya, artinya antara maghrib dan isya, itu kekayaan yang tiada tara. Tidak bisa dimaterikan. Tidak bisa. Kalau orang yang
yang materialis, yang apa-apanya ukurnya pakai uang, rugi pasti. Ya, rugi. Tapi kalau kita berpikir untuk kebaikan akhirat, Masya Allah, ya, 1000 rakaat, 1000 menjenguk orang sakit, 1000 kali mengantar jenazah, sebesar itu pahalanya dia dapat dari orang duduk di majelis ilmu. Kita duduk di tempat ini, kata Rasulullah, kais. Berarti kita semua kais, cerdas, pintar, ya, walaupun tidak punya duit. Nggak apa-apa. Kan orang, karena sekarang kan begitu. Orang mengukur kesuksesan orang apa? Duit. Pahala yang mana? Pahala nggak kelihatan. Apalagi orang yang sekarang ateis ini, orang-orang yang tidak percaya Tuhan kan lagi akrobat luar biasa ini, ya, memberikan tasykik, keraguan-raguan buat orang. Mana pahalanya? Jadi apa inti? Sudah ngaji bertahun-tahun jadi apa? Ya, jadi orang, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah masih jadi orang, punya malu, tutup aurat, itu penyebab, itu sebabnya, ya. Tidak maling uang rakyat, itu saya jadi orang, ya gitu. Tapi ini orang belajar bagus, tapi akhirnya hilang rasa malunya, hanya menimbun harta, dilihat dari halal atau haram, nggak penting lagi, hilang rasa kepekaannya, tidak lagi ada iman, seolah-olah tidak percaya bahwa setelah kematian itu ada kehidupan lagi. Maka pilihannya, kata Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu, orang yang ajiz, orang yang lemah, man adba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu hawa nafsunya mengikuti, jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya, ya, itu lemah menurut definisinya siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak, dia bilang saya kuat, dia bisa bekerja, mencari duit yang banyak. Kata dia orang yang kuat, tapi kata Rasulullah lemah. Ya, lemah. Orang yang mengikuti hawa nafsunya terus, itu dia orang yang lemah. Tapi orang yang kuat, orang yang cerdas, yang berani tadi menyetop, di stop hawa nafsunya. Mau sampai kapan? Ada banyak bukti, ada orang yang lebih kaya dari kita telah mengeluarkan seluruh hartanya untuk memuaskan nafsunya, nggak bisa. Ya, banyak orang-orang kaya yang penghasilannya sekian, akhirnya matinya bunuh diri. Tapi itu kejadian itu, ya. Dokter spesialis katanya berapa, ya, penghasilannya dulu, akhirnya dia matinya bunuh diri. Ada orang, ya, udah bagus, dia punya sekolah yang bagus, punya kedudukan yang bagus, kurang mengejar nafsunya, akhirnya di masa tua yang seharusnya istirahat jadi penjara. Di penjara, anaknya malu, semua malu. Itu kalau yang punya malu. Ada yang keluar nggak malu juga. Allah. Alhamdulillah, nasallallahu alafiyah. Ya. Jadi ajiz itu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Kita kepengen apa, kita beli. Kita mau apa, beli. Ya. Nah, itu namanya orang yang lemah. Ya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, sudah ikut hawa nafsu, terus-terusan dia enggak pernah puas dengan melampiaskan hawa nafsunya. Wa tamanna, dalam kondisi seperti itu dia masih tamanna 'ala Allahil amani, dia berangan-angan kepada Allah, Allah Ghafur Rahim, mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kita anugerah umur yang panjang, sehat, ya, dimasukkan surga. Padahal dia ikut nafsu. Ya, dia sedang mengikuti nafsu, tapi dia tetap tadi tamanna 'ala Allahil amani, bukan mengharapkan. Tamanna itu bukan harapan. Harapan itu misalnya gini, ya Allah saya sudah berbuat baik, mudah-mudahan diterima, itu harapan namanya. Tapi dia dalam keadaan tidak berbuat baik, kepengen masuk surga, kan begitu. Ya. Muda, gimana itu? Muda hura-hura. Ini ada dulu, ada orang ngomong itu. Mudanya hura-hura, tuanya apa? Kaya raya, begitu ya? Mati masuk mustahil lah.
Mustahil. Gimana? Ya. Tua, mudanya hura-hura, foya-foya. Tuanya masuk penjara, begitu. Mati, wallahu alam. Orang harus takut. Kenapa bisa punya keyakinan seperti itu? Nah, itu perlunya orang mengaji. Orang kalau mengaji yang lama, jangan musiman kalau ngaji. Nanti kalau musiman, dia dengar ada berita dikit, goyah lagi. Allah ada nggak sih Allah? Pak, surga itu ada nggak sih surga? Dia salah mendengar omongan yang aneh-aneh, dia akhirnya terumbang-ambing. Begitu. Tapi duduk, pahami kalamullah itu pasti akan membimbing kita ke jalan yang benar. Sabda Nabi Muhammad SAW ya, mengajak kita untuk berbuat baik dan seterusnya. Ya, para ulama mengajarkan kita ya, dari buku-buku yang kita baca semua, apa tujuannya? Kepengen kita terbimbing, dibimbing selalu lurus. Boleh keluar dikit-dikit ya. Yang penting ada jaminan bisa kembali. Nah, itu. Saya mau nyimpang dulu dikit. Bosen kayak lurus-lurus terus gitu ya. Nah, tapi harus ada jaminan saya bisa kembali. Siapa yang bisa jamin? Ada nggak asuransinya? Ada asuransi kita bisa dijamin untuk balik ke jalan yang lurus? Enggak. Kadang-kadang yang sudah baik di penghujung umur nyimpang, ada yang seperti itu. Ya. Tapi kita minta yang istiqomah tadi, ya. Qala ba'du salaf, para ulama salaf mengatakan inna amanil maghfirah la'ibad bi aqwamin. Ya, angan-angan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala la'ibad bi aqwamin, ini sering mempermainkan orang-orang. Ya, orang-orang sering terpedaya dengan tadi maghfirah. Allah Ghafur Rahim. Gitu ya. Sudah dia korupsi, enggak apa-apa, pintu maaf Allah lebar, terbuka lebar, ya balikin dulu uang orang gitu ya. Utang begitu juga. Kan begitu, ada ilmunya. Tapi inilah di sini disebut laibat. Laibat artinya dipermainkan oleh setan dengan amani itu tadi. Ya, amani ini angan-angan yang tidak benar. Ya. Hatta kharaju minad dunya mafalis. Sehingga dia keluar dari dunia rugi, bangkrut, nggak punya apa-apa, nggak ada modalnya, habis. Padahal dia mau ada perjalanan yang panjang bertemu dengan Allah, ada hisab, ada sirat, ada mizan, ada mahsyar, masih panjang itu ceritanya, dengan keadaan bangkrut, nggak punya apa-apa. Yang lebih bahaya lagi, dia keluar dari dunia bukan membawa bekal yang cuma sedikit, tapi dia bawa dosa. Berburuk sangka kepada orang-orang yang baik, berburuk sangka kepada wali-wali Allah, itu hancur habis sudah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya. Wa anwa'ul ghurur katsiratun. Sekarang ragam keterpedayaan manusia itu banyak sekali. Ya, jadi macamnya ghurur itu banyak sekali. Wala yunji minha illa ittihaman nafsi fi hali ta'atiha birriya' wal ujub. Tidak ada orang yang selamat dari itu semua, daripada keterpedayaan dirinya, kecuali apabila dia berani menuduh dirinya. Ittiham nafsi. Kita tuduh diri kita fi hali ta'atiha, ketika dalam keadaan taat. Jadi kita dalam keadaan taat, kemudian kita tuduh diri kita, riya. Kamu masih riya, gitu. Itu namanya muhasabah, itu namanya riyadhah, itu yang dilakukan oleh para ulama. Jadi kita dalam keadaan baik, kemudian bilang enggak, kamu enggak baik, supaya apa maksudnya? Supaya enggak sombong, ya, supaya enggak sombong. Kita dalam keadaan baik, tapi kita tuduh diri kita riya, ujub. Kamu dalam keadaan ujub. Ujub, orang senang kalau ketika kita berbuat baik. Ya, senangnya itu senang dilihat kagum kepada diri sendiri. Itu namanya al-ujub. Ya. Wa adamil ikhlas. Enggak ikhlas. Ya. Saya sudah bangun malam,
sepi, nggak ada orang. Kayaknya di kampung ini dari mulai RT 01 sampai 05 ini ya, nggak ada yang tahajud, cuma saya sendiri gitu ya. Ikhlas, nggak ada apa-apa. Masuk sampai kamar mandi aja pelan-pelan, takut tetangga dengar saya masuk kamar mandi nanti dikira tahajud. Padahal dia ya lagi mau ada hajat di situ ya. Tapi dalam keadaan baik sekalipun itu harus kita tuduh diri kita. Jangan kita biarkan, Masya Allah ya ternyata saya ini ya. Gitu pernah ya? Pernah ngomong gitu ya? Saya pikir-pikir saya paling istiqomah di majelis ini ya. Ini murid sudah ganti berapa ganti generasi ini wajahnya ini ya. Tapi saya tetap ya istiqomah. Begitu. Itu bahaya seperti itu. Ya, tapi yang kita tuduh bagi kita tidak ikhlas, bagi kita ujub, bagi kita riya, wa yanhaha 'anil hawa. Ya. Juga kita cegah diri kita itu daripada mengikuti hawa nafsu. Ya. Kita cegah diri kita. Ya, hawa nafsu itu. Apa hawa nafsu itu diantaranya? Ya. Mau tahu kita gimana cara ngetesnya hawa nafsu itu? Bagaimana caranya tahu? Ini anak hawa nafsu, ngomong dengan nafsu. Bagaimana caranya? Kalau ada orang bilang, kamu itu salah. Enak aja. Itu salah satu cirinya. Ya. Ya, kalau kita diberi nasihat oleh orang yang mungkin lebih muda atau orang yang tidak terlalu alim atau ilmunya di bawah kita, kita sombong, kita angkuh, itu ciri bahwa itu kita tidak dalam keadaan ikhlas. Ya. Maka dikatakan orang tidak bisa mendapatkan ilmu yang barokah kecuali ilmu yang bermanfaat, kecuali dia harus mau menerima omongan dari siapa? Nasihat dari siapa? Man fauqahu wa man mithlahu wa man dunahu. Dia harus bisa menerima dari orang yang di atasnya, guru. Mithlahu, teman, dari teman. Wa man dunahu, atau orang yang lebih muda dari kita. Ya, yang lebih muda, nasihat yang bagus ya kita terima. Berarti dia masuk orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau kita pilih-pilih siapa dulu yang ngomong ini, walaupun baik, kalau anak kecil enggak saya mau, itu berarti kurang. Itu perlu diperbaiki lagi. Begitu maksudnya ya. Wa alamatul khauf ya, wa alamatul khauf wa mulazamatul khaufi wa min makrillah wa istidrajihi. Ya, berpegang arti terus dia merasakan khauf kepada Allah, dirawat rasa takut itu ya Allah, begitu. Ada orang dilihat kayaknya dia baik, ternyata ada contoh, ada orang dianggap baik tapi akhirnya dia tidak baik, kan ada contohnya begitu. Tapi sebaliknya ada orang kelihatannya dia tidak baik tapi di penghujung umur jadi baik dia. Kita berarti belum tahu nih, nggak tahu kan akhirnya kita yang mana ini, tapi kita minta husnul khotimah. Ya, oleh karenanya selagi kita tidak tahu, ngapain kita ngoreksi orang? Buat apa kita luangkan waktu hanya untuk menilai orang? Nilai aja diri kita sendiri. Itu maksudnya. Ya. Suatu saat Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi radhiyallahu taala anhu. Ya. Imam Ma'ruf Al-Qarhi melihat ada orang merampok, kemudian dia merampok artinya mengambil harta orang dengan paksa, mencuri dan berulang. Itu biasanya hukumnya dalam Islam kalau udah berulang-ulang atau dia melakukan perampokan, pembunuhan, itu nggak ada cara lain ya dia dibunuh, ya dibunuh, kemudian disalib dulu. Salib arti bukan disalib mau disembah, bukan ya. Disalibnya ini supaya di tengah jalan supaya orang tahu ini orang jahat nih. Ini penjahat yang luar biasa begitu. Ya, penjahat supaya tahu ini orang jahat. Ya. Kalau sekarang biasanya kalau orang jahat
mau dihukum bunuh, orang baik yang berantem. Gitu ya? Iya kan? Orang jahat mau dibunuh, sudah jelas jahat, jual narkoba, rampok, perkosa, macam-macam sudah. Begitu. Begitu mau dihukum, mau dibunuh, kita sama kita berantem di TV kan banyak itu. Ahli sama ahli. Jangan. Tidak ada yang boleh mengambil nyawa orang kecuali Allah. Itu milik Tuhan. Kayaknya benar itu ya. Terus waktu dia membunuh orang bagaimana? Alhasil, ringkas cerita, itu orang tadi disalib. Imam Ma'ruf Al-Karhi datang. Kelihatan kan nggak enak dilihat ya, namanya juga orang mau penjahat kalau sudah di posisi yang nggak berdaya lagi kan pasti ada rasa kasihan. Ini beliau berdoa kepada Allah. Allahumma arhamhu. Rahmati orang ini. Allahumma arhamhu birahmatika. Rahmatilah ya Allah dengan rahmatmu. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Imam Ma'ruf itu panutan di zamannya, bahkan sampai katanya kalau pegang buah-buahan itu buah-buahan direbut orang. Misalnya semangka yang harga 20.000, kalau dipegang Imam Ma'ruf 100.000 dibayar orang karena berkahnya. Gitu. Akhirnya Imam dapat doa, orang-orang dengar semua. Imam Ma'ruf Karhi mendoakan orang itu. Ya, didoain. Masa itu kan penjahat itu? Iya, tapi dapat doa dari Imam Ma'ruf. Oh ya sudah, berarti dia ada baik-baiknya juga. Dapat doa dari ulama. Akhirnya diturunkan dari salibnya, kemudian dimandikan orang-orang pengikut-pengikutnya yang tadi, orang-orang yang biasa belajar daripada Imam Ma'ruf Al-Karhi yang di kota itu yang kenal. Dia nggak sembarangan sampai dapat doa daripada Imam Ma'ruf Al-Karhi. Maka disolati, kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan, malam ada orang mimpi, ya, mimpi lihat orang ini tadi, si penjahat tadi, dia pakai pakaian yang bagus, bersih, senang wajahnya, kaget. No, kamu yang bandit itu kan, yang kemarin ada di tiang gantung, ya, yang disalib itu, iya. Kenapa? Apa hukumnya yang salah? Apa bisa jadi kan? Itu bilang. Apakah ada pemerintah yang mendolimi kamu sehingga kamu dapat pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak. Saya benar, saya jahat. Bilang gitu. Saya ini jahat, ya. Saya benar-benar jahat. Dan bahkan saya terima. Saya dihukum bukan dari itu. Ya, aku dapat pengampunan, tapi dari berkat doa daripada orang tadi, dari Imam Ma'ruf Al-Karhi. Kemudian beliau katakan, kasih kabar gembira ya kepada teman-temanmu yang nyolatin aku semua dapat pengampunan dari Allah semua. Dapat pengampunan dari Allah. Yang nyolatin kamu, man shalla khalfa maghfurin ghufiralah. Ya, man shalla khalfa maghfurin, yang orang yang menyolati orang yang dapat pengampunan, maka Allah ampuni dosanya juga. Nah, makanya kalau kita dengar, oh orang itu ada orang meninggal, sholatin. Kalau dia termasuk orang yang dapat pengampunan, kita juga dapat pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi seorang ulama, orang yang soleh, orang yang baik, dengar sholat, paksain datang, ya, meriang-meriang dikit, kamu paksain sholat supaya tadi dapat pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dohirnya dia buruk, ternyata di sisi Allah bisa dirubah dalam sekejap menjadi orang yang baik, yang mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa adamul i'timad 'alal 'amal mahma kana. Tidak boleh orang itu sesekali i'timad. I'timad itu mengandalkan, menyandarkan terhadap amalnya. Amalnya udah bagus, nggak boleh. Amal saya begini, wirid saya begini, amalan saya sehari, ya, puasanya Senin Kamis, sholat tahajud,
witir, duha nggak pernah ketinggalan, sholawatnya banyak, udah banyak. Terus kenapa? Sudah baik, menjadi baik? Baik kita? Baik, itu semua amalnya baik, tapi nggak boleh kita andalkan itu. Ya, tidak boleh kita mengandalkan amal itu tadi. Walaupun tadi disebutkan ya, sebaik apapun itu tadi. Wa tabarri minal hauli wal quwwah. Ya, melepas diri dari al-haul wal quwwah. Dari apa itu? Dari kekuatan, dari upaya kita. Upaya nggak ada apa-apanya. Orang bisa baik jadi baik ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa jahat, bisa berhenti ya karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, kita enggak punya kekuatan apa-apa. Itulah buktinya ketika kita mendengarkan adzan, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita terus syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Ayo salat. La haula wala quwata illa billah. Ya, itu hikmahnya. Diajak salat, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dari Allah. Kalau Allah titipkan kekuatannya, maka masjid yang jauh pun dia datangi, bisa. Tapi kalau tidak, walaupun temboknya nempel ke masjid, ya, adzannya pakai speaker, tetap juga dia sholat subuhnya digabung dengan sholat duha. Nggak bisa, ya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian para ulama mengatakan apa hikmahnya? Kalau kita mengucapkan, kita resapi ini maknanya. Diajak sholat, la haula wala quwwata illa billah. Apa? Satu, menjadikan kita tidak sombong. Allah kok, Allah beri kekuatan. Itu tadi, ya. Masih muda, suplemen apa aja diminum, Masya Allah, kuat badannya. Begitu. Diajak sholat, sempoyongan dia. La haula wa la quwata illa billah. Ada yang tua, Masya Allah. Ya, sudah berapa? 80 lebih. Ya, tapi kasih kekuatan, berangkat. Masya Allah. Ini orang sepuh-sepuh di Al-Ikhlas ini ya, yang tua-tua masih bisa datang. Kenapa? La haula illa billah. Ya. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah. Allah kok yang ngasih. Jadi bisa aja, ya. Kamu bisa duduk berlama-lama, ya. Maghrib sampai Isya, itu buat yang nggak biasa kayak 15 tahun duduknya, ya. Maghrib Isya, dia maunya begini, assalamualaikum, assalamualaikum, lari keluar. Ditunggu oleh HP-nya yang nggak ada berita apa-apa di situ. Ya, cepet buru-buru mau lihat lagi ini HP ada isi apa? Siapa tahu ada yang transfer. Ternyata semua tagihan. Ya. Banyak tagihan banyak. Ya. La haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, dan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia bisa mencegah hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah di surga. Al jannah ma'wa. Artinya surga itu tempatnya. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga. Anak-anak kita, istri kita, tetangga kita, semua yang pernah kita kenal semua menjadi penghuni surga. Ya, sebagaimana kita kumpul di dunia, insyaallah dikumpulkan lagi di surga insyaallah. Yang penting takut kepada Allah. Yang kedua, mencegah hawa nafsunya. Jangan disawer terus nafsu itu, nggak pernah puas. Ya. Terus, nggak bisa, ya. Kalau terus nanti dia mati dalam keadaan naudzubillah, dalam keadaan su'ul khatimah. Wa an yaquda minal a'mali shalihah bil mustata'. Lihat itu, gampang ya hidup ini. Coba lihat resepnya berarti ya. Pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, mencegah hawa nafsu, ya.
Kemudian amal solehah ya semampunya aja. Ya, semampunya. Mal istinab bil ma'asi, tapi meninggalkan maksiat. Jadi sholat itu nggak usah, saya sholat ini malam kemarin udah 10 rakaat. Ini besok insya Allah 20. Besoknya lagi 30. Tingkatin terus. Tapi ribanya istiqomah. Belum bisa lepas dari riba. Dari yang dosa-dosa dia melakukan, percuma. Tapi kalau mau jadi baik bagaimana tadi? Amal ibadah cukup biasa-biasa aja. Ya. Biasa-biasa itu maksudnya kalau sholat ya 5 waktu, jangan ambil 3 ya. Sholatnya tetap 5 waktu. Sunnah-sunnah nggak apa-apa mau ditambahin, tapi yang haram-haram tinggalin dulu. Selamat dunia akhirat insyaallah. Ya. Jadi mujahadahnya justru di situ. Karena setan itu hebat, pintar setan itu. Bagaimana caranya? Ayo terus ibadah, masya Allah ibadah, tapi dia nggak berhenti dari maksiat. Ya. Wa taubah fi kulli hin. Ya. Dan berdoa, bertobat setiap saat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, kita baca istighfar itu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ya. Karena kita nggak tahu kita sedang apa ini. Kita anggap baik ternyata kita maksiat. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam fil Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Imam Al-Bukhari, saddidu wa qaribu wa abshiru wa alamu. Ya. Saddidu. Ya, berbuatlah kebaikan kamu. Wa qaribu, optimalkan ya kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa abshiru, kasih kabar gembira. Ya. Abshir. Kalau ketemu orang itu kasih kabar gembira, jangan takut-takutin terus. Ya, udah orang jarang mengaji, sekali ketemu, wah kamu sudah hampir kiamat baru ngaji, ya, masuk neraka itu, lari. Akhirnya ya, ada kasih larangan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bagaimana lembutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bagaimana lembutnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, mengajak orang tadi dengan bisyarah, absyiru. Ya, ada orang baru masuk Islam, kemudian dia ada yang bersin dan dia berdiri sholat. Kemudian setelah bersin, dalam riwayat disebutkan orangnya bilang alhamdulillah, belum batal. Dia dengar yarhamukallah, dia bilang yarhamukallah, kan batal itu kalau bilang yarhamukallah. Yang alhamdulillah jawab lagi itu nanti. Yahdikumullah. Semua sahabat bilang begitu ya, gini, ngasih syarat, sholat kok jawab-jawaban begitu, ya. Semua pada melotot. Dia takut, saya berbuat dosa apa ini? Tapi kan dia nggak paham, dia belum mengerti. Begitu selesai, dia datangi, dipanggil oleh Rasulullah SAW, ya, makaharani, wala syatamani, wala dorobani. Rasulullah SAW, dia mengatakan, dia ceritakan, nggak ada. Rasulullah tidak membentakku. Rasulullah SAW tidak melotot kepadaku. Rasulullah SAW tidak berkata kasar kepadaku. Tapi Rasulullah mengucapkan dengan bahasa yang sangat lembut, menasihati bahwa sholat itu tidak boleh ada omongan manusia sama sekali. Di situ ada tasbih, ada takbir, ada ibadah, ada lafaz-lafaz yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisyarah namanya, absyiru. Ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Absyir, ngasih kabar gembira yang bagus-bagus tadi. Wa'lamu annahu lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Dan ketahuilah annahu lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidak ada satupun orang yang masuk di antara kalian masuk surga dikarenakan amalnya. Enggak ada. Enggak ada satupun dari kita ini semua masuk surga karena amalnya. Orang merasa baik, kemudian dia pede. Oh ya pantaslah kalau saya masuk surga.
Ya, sholat nggak berhenti-berhenti. Masya Allah. Dia merasa begitu. Pantaslah saya masuk surga. Haji setahun sampai 2 kali. Ya, dari rajinnya itu. Ya, dia berangkat. Dia merasa seperti itu. Amalnya yang baik tadi ya. Bukan, kata Rasulullah. Enggak. Bukan karena tidak ada satu pun. Sampai para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Dan engkau tidak ya Rasulullah. Kamu juga tidak masuk surga karena amal. Iya. Rasulullah. Bagaimana ibadahnya? Hatta tawarramat qadamah. Ya. Sampai bengkak kakinya. Jangankan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in waktu menceritakan guru-gurunya itu. Ya. Generasi seperti Imam Ma'ruf Al-Qarhi dan generasi salaf, mereka menceritakan, aku pernah, ini salah satu tabi'in atau tabi'in, dia mengatakan, aku selesai belajar dengan guruku, belajar hadis, kemudian guruku salat, dia ruku. Di rukunya aku sedang membaca Al-Baqarah, aku lihat guruku belum bangun dari ruku. Al-Baqarah, sambung lagi Al-Imran, selesai Al-Imran belum bangun juga dari ruku. Masya Allah. Sampai aku baca lagi sampai An-Nisa katanya. Sampai ketemu An-Nisa baru dia Allahu Akbar. Ya, amal-amal yang seperti itu, tapi dia orang-orang yang ikhlasnya itu yang menjadikan dia tidak merasakan itu amalan enggak ada apa-apanya. Ya, tapi kalau yang enggak ikhlas, ya itu tadi. Selfie. Ibadahnya itu penuh dengan selfie ya. Ya, ibadah. Nanti kalau saya lagi sholat tolong fotoin ya dari belakang. Nanti kalau saya mau sedekah jangan lupa ya, kalau saya sedekah nanti tolong di kameramen siap, mulai begitu ya. Semua berarti menunjukkan apa? Walaupun sebanyak apapun, dengan itu indikasi begitu dia ingin dilihat orang, berarti tidak ada keikhlasannya itu tadi ya. Amal yang banyak seperti yang dilakukan itu, ketika ditanya ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, nah, masuk surga bukan karena amal, enggak, la wala ana, tidak, sekalipun aku juga tidak masuk surga karena amalku, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi, kecuali hanya saja karena Allah Subhanahu wa taala ya meliputi aku, merahmati aku, mengguyur rahmatnya dengan rahmat dan karunia-Nya. Karena Allah yang memberikan. Ini pesannya apa? Enggak boleh ini tadi kan penyakitnya tadi yang kita bahas babnya apa? Bab apa? Gurur, nama orangnya magrur. Ya, magrur berarti dia yang tertipu, terpedaya dengan amalnya. Begitu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ya yang amalnya sebegitu banyak, tidak ya, bukan karena amalnya ya, tapi karena rahmatnya Allah, apalagi kita ya, apalagi kita. Kalau dalam kitab Nasha'ih disebutkan gimana orang yang beribadah yang banyak begitu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayo karena ibadah yang banyak sekali itu kemudian kau masuk surga dengan rahmatku. Ya Rasulullah, ya Allah, dia protes pada Allah, mana amalku? Mau tahu amalmu yang banyak ini? Ayo ditimbang dengan satu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti banyak kenikmatan yang Allah enggak bisa. Ya, kalau dibandingkan enggak sebanding gitu ya. Wa kana fudala'u sahaba minal masyhud lahum bil jannah yatamannawna annahum lam yukhlaqu wa minhum man yatamanna annahu syajarah aw kabsun yur'a wa yudbah fayukal. Ya, para sahabat-sahabat yang mulia, fudhala'us sahabah, para pemimpin-pemimpinnya sahabat, orang-orang sahabat-sahabat yang besar, maksudnya gitu, minal masyhudi lahum bil jannah, yang sudah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa dia akan masuk surga, ahlul jannah. Ada
Sahabat dijamin surganya oleh Allah dalam Al-Qur'an, pengampunan dan sebagainya. Ya. Kemudian mereka yang sudah baik-baik ini, orang-orang yang baik yang luar biasa, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, sahabat-sahabat besar itu, mereka apa? Yatamannawna annahum lam yukhlaqu. Dia bilang, dia berharap kepada Allah seandainya dia enggak diciptakan aja, enggak ada. Padahal sudah dijamin surga. Ya? Tapi dia masih rasa takutnya mengatakan seandainya aku enggak ada, enggak jadi manusia. Begitu. Itu rasa khaufnya, ya. Sebagian lagi dari mereka, man yatamanna annahu syajarah. Ya Allah, andai kata jadi pohon aja lebih bagus daripada manusia. Ya. Jadi takutnya kepada Allah. Jadi pohon kan enggak ada hisabnya. Yang ada hisab, manusia yang ada hisabnya ini. Ya. Ada hari perhitungan, ya, dapat uang halal saja hisab, apalagi haram iqab. Nah, dunia itu yang orang senang kalau dapat dunia, halaluha hisab, wa haramuha iqab. Halalnya dihisab, haramnya dapat sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walam yaqtaru bima wufiqu lahu wa manaluhu. Mereka tidak tertipu, tidak menjadi orang-orang yang maghrur, ya, bima wufiqu lahu wa manaluhu. Padahal mereka telah berbuat amalan yang baik. Wufiqu, telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, telah berbuat banyak, amalnya banyak. Lam yaktaru, tapi dia tidak tertipu. Ya. Wa manaluhu, juga tidak tertipu dari apa yang dia telah dapat dari kebajikan-kebajikan amal, dia tidak tertipu. Wa hakadha falyakunil mu'min, dan seperti inilah seharusnya orang mukmin menjadi seperti itu. Orang mukmin gimana? Amalnya sudah banyak tapi dia enggak lihat amalnya. Yang dia takut hanya takut bagaimana nanti dihisab oleh Allah, dia takut tidak ikhlas, dia takut riya, dia takut itu orang mukmin yang baik. Ya. Bukan merasa aman. Ya, oh kalau saya udah pasti surga lah, ya. Untuk kepedean yang begitu, ya, nggak ada. Kepedean nggak boleh, ya. Beli pede kecil-kecil aja, jangan gede-gede, ya. Itu kepedean. Kalau saya pasti, nggak ada orang yang pasti masuk surga, itu nggak ada, ya. Selagi dia hidup berarti dia masih bolak-balik itu, nggak tahu nanti akhirnya. Innamal amalu bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhirnya, ya. Fa innal mu'min yajma'u bainal ihsan wal khauf. Jadi orang mukmin itu terkumpul pada diri seorang mukmin al-ihsan, dia berbuat baik, wal khauf, berbuat baik dan rasa takut. Itu ciri orang mukmin. Orang mukmin itu berbuat baik tapi dia takut. Ya, wal munafik yajma'u bainal isaah wal aman. Ya, kalau orang munafik enggak, dia tergabung pada diri seorang munafik itu adalah al-isaah, dia berbuat buruk, dia berbuat jahat, dia ghibah, dia namimah, dia adu domba, ya, dia berbuat segala kejahatan, tapi berbarengan juga dengan rasa aman, ya, dia nggak merasa takut. Itu orang munafik. Kalau orang mukmin berbuat baik dan ada rasa takut. Orang munafik berbuat jahat, tapi dia merasa kayak dapat aman, masuk tol langsung, masuk surga dia. Begitu. Itu orang munafik. Wala ya'manu makrullah illa al-qaumul khasirun. Ya, tidak ada orang yang merasa aman, ya, dari makarnya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang adalah orang-orang yang merugi. Nasallallahu al-afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, keluarga kita, orang-orang kita cintai semua daripada sifat al-ghurur atau maghrur ini tadi. Kemudian kita sering-seringlah muhasabah, bagaimana sering-sering duduk ingat kepada Allah SWT. Ya Allah, amal saya ini bagaimana? Ya Allah, apakah kau terima ini ya Allah? Itu dalam bab namanya muhasabah. Kemudian kita berbaik sangka juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab.